Saya sambil tadi dengerin ya, ada sesuatu yang Roh Kudus tuh eh, bisikkan dalam hati saya. Ya, dia bilang begini nih, sebenarnya, ya, sebenarnya ketika kita memilih hidup hidup dengan caranya Tuhan, ya, itu untuk hidup kita sekarang juga sebenarnya, untuk mengatasi dinamika kehidupan kita sekarang gitu. Terus dia bilang gini, nggak mungkin kan orang tiba-tiba ke surga. Nggak mungkin orang tuh tiba-tiba disulap terus ke surga gitu. Nggak mungkin. Jadi pasti pasti karena pilihan hidupnya di dunia ini gitu. Nah, pilihan hidupnya di dunia ini itu sebenarnya untuk mengatasi hidup yang ada di dunia ini gitu. Sebenarnya. Sebenarnya begitu. Jadi jadi katakanlah nih ya, kita tidak berpikir untuk yang akan datang. Sebenarnya untuk mengatasi hidup yang sekarang sebenarnya. Gitu. Kan kemarin tuh saya udah cerita ya. Ini penting loh saudara ya. Sebelum tadi masuk ke kata kuasa ya. Ini masih dekat dengan pencurahan Roh Kudus. Gimana kabarnya dulu? Yanti kelihatan lesu karena nggak nyanyi. Eh, nggak dikasih kesempatan untuk nyanyi. Sebenarnya tadi saya eh, pingin minta lagu ini nih. Em, apa itu? Pulihkan aku Tuhan kan? Karena di situ ada kata-kata em, keindahanmu memudarkan dunia gitu. Jadi sebenarnya ada keindahan yang kita harus gapai, raih supaya dunia itu pudar gitu. Gitu. Nah, kemarin kan kita ngomong-ngomong arus ya. Arus itu saudara kan tidak mudah untuk ditaklukkan kan. Siapa yang pernah terseret arus? Belum ada ya. Pernah rasakan ya yang namanya arus. Oh, Pak ada pernah terseret arus. Arus sungai atau arus laut, Pak? Arus laut, Pak Hens. Arus laut sama kita. Ya. Nah, dunia itu lebih keras arusnya, saudara. Lebih keras. Karena kadang-kadang menenggelamkan kita itu tanpa sadar. Gitu. Gitu. Siapa teman-teman di sini yang sudah merasakan, ya paling nggak merasakan bahwa dunia itu bisa menenggelamkan arusnya itu. Oh, masih. Mira udah. Mira udah. Yuli sih belum mungkin belum. Saya udah Pak Hen. Oh iya, apalagi Pak Daniel, lu Mira aja. Kan kalau Mira sudah Pak Daniel deras. Nah, tadi itu kita udah masuk ke poin ini Pak Daniel, bahwa dunia itu ya begitu, arusnya juga deras gitu. Nah, tadi Mira angkat tangan bahwa, acungkan tangan ya, bahwa dia sudah merasakan derasnya arus dunia itu, bahwa dunia itu bisa menenggelamkan gitu. Bahkan kadang-kadang tanpa sadar. Jadi dunia itu benar menenggelamkan. Nah, keindahanmu memudarkan dunia. Saudara, di sini tuh ada spiritual power, kuasa spirit, kuasa roh gitu. Di situ yang bekerja gitu. Jadi kalau kita bicara dunia, maka ada penguasa dunia. Oke, paham? Kenapa arus dunia deras, Saudara? Menenggelamkan. Kalau Yohanes 10 bilang mencuri, membunuh dan membinasakan. Kenapa? Karena ada penguasa dunia gitu. Ada penguasa dunia. Penguasa dunia itu bekerja sedemikian rupa untuk apa? Memiliki. Penguasa itu selalu tujuannya memiliki gitu ya. Saudara, di tempat saudara ada penguasa, pasti visinya untuk memiliki ya. Makanya jangan berkuasa ya. Karena saudara pasti memiliki roh untuk memiliki gitu, dan memiliki itu waduh ya.
Jadi karena ada penguasa dunia gitu. Nah, kita harus eh, memiliki kuasa yang lain gitu. Kuasa yang lain supaya kita bisa terhindar nih, terhindar atau melawan gitu. Atau eh, atau apa ya? Atau kuat untuk tidak terseret oleh arus dunia. Kita harus punya kuasa yang lain. Nah, tadi saya sambung ya, Pastor Lepri bilang bahwa eh, kerajaan Allah itu bukan hanya terdiri dari firman loh, logos, bukan hanya terdiri dari perkataan-perkataan, bukan hanya terdiri dari kebenaran. Ini saudara saya ulang-ulang, ganti-ganti kata-katanya. Bukan hanya terdiri dari perkataan, dalam bahasa aslinya logos, gitu. Artinya itu adalah firman, bukan hanya terdiri dari kebenaran, bukan. Tapi katanya apa? Kuasa. Nah, yang dimaksud dengan kuasa di situ apa? Kuasa Roh Kudus. Ini harus saudara pegang tuh. Kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya Roh Kudus dicurahkan. Dan karena dia dicurahkan, sorry, dan dia dicurahkan untuk apa? Bukan untuk kemudian melayang-layang gitu di tengah-tengah kita, bukan. Berdiam di dalam, nah, berdiam di dalam, ya. Jadi itu yang harus jadi harta kita, ya, ya. Dunia itu di sekitar saya dan saudara dan bisa dirasakan oleh panca indera. Mata kita lihat, telinga dengar gitu, cium, bahkan ada yang kita bisa nikmati dengan mulut, makan. Dunia dengan indera ya, panas, hujan, dingin gitu. Itu dengan indera kita bisa rasakan kan. Itu dunia. Hari-hari kita lalui dengan interaksi dengan dunia gitu. Ya kan pertama kali yang merespon dunia itu kan pikiran kita. Kita responnya gimana ya? Gitu. Pola pikir kita, gimana kita melihat sesuatu, bagaimana kita menanggapi sesuatu. Itu penting sekali. Ya. Nah, teman-teman, seperti yang saya cerita di awal tadi ya, Roh Kudus itu bisikkan dalam hati saya bilang, sebenarnya cara hidup kita nih di dunia ini sekarang ini mengikut Tuhan itu sebenarnya itu berguna untuk hidup kita sekarang juga, sekarang ini gitu. Dan artinya kalau kita menjalani seperti itu ya pasti secara otomatis gitu. Hidup kita sedang dipersiapkan untuk dunia yang akan datang. Makanya Roh Kudus juga bisikkan gini, nggak mungkin, nggak ada orang yang kemudian tiba-tiba masuk surga, nggak mungkin gitu, ya kan? Pasti melalui persiapan, perjalanan, proses selama dia ada di dunia ini. Pasti begitu. Kan nggak mungkin tiba-tiba gitu, disulap gitu, nggak mungkin. Jadi, betullah, kalau kita memang benar-benar memperkarakan, memperkarakan itu kan memusatkan pikiran kita ke situ gitu ya, menimbang-nimbang gitu. Kan betullah kalau kita memperkarakan gitu. Bagaimana kita harus hidup di dunia ini, ya. Loh iya, saudara, ini penting, penting sekali. Saya terus merenungkan. Wah, dalam banyak waktu, banyak keadaan tuh terus merenungkan dalam banyak konteks, ya, merenungkan. Rupanya, ya, materi yang kita bahas kemarin itu bahwa belajar, yang tadi Ko Afi bilang, belajar merasa cukup dalam segala keadaan, itu luar biasa. Pola pikir seperti itu luar biasa. Kalau nanti Mira, Yanti, Yuli, atau Rida, Yandri jadi kaya, kaya banget, maka saudara akan kaya seperti Yusuf. Akan seperti Yusuf. Gitu. Kalau jadi kaya banget, akan kaya seperti Daniel. Gitu. Kalau kaya banget, saudara akan seperti Esther. Gitu. Gitu. Kalau sampai jadi kaya bang, gitu. Akan begitu.
Ya, saya juga merenungkan nih, merenungkan. Ada nggak sih orang-orang yang jadi kaya banget gitu ya? Orang-orang, sorry, ada nggak sih orang-orangnya Tuhan gitu? Orang-orangnya Tuhan, ya, orang-orangnya Tuhan yang dipilih Tuhan gitu, yang jadi kaya banget atau menjadi pemerintah atau menjadi perdana menteri gitu ya, atau jadi wakil raja gitu ya, atau jadi raja, orangnya Tuhan nih, yang jadi bisa apa bisa tiba-tiba gitu menjadi raja atau tanpa melewati proses gitu, proses yang proses yang eh, seperti jalan salib gitu, ada nggak sih? Saya periksa Alkitab nggak ada loh, saudara. Nggak ada. Jadi nih ya, saya mengambil kesimpulan gitu. Dan yang menarik kesimpulan ini tuh, saya lagi duduk tadi, lagi makan tadi sebelum udah jam 8 lewat. Roh Kudus tuh bisikin gitu, sebenarnya tahu nggak? Itu pola pikir kayak gitu. Itu sebenarnya untuk menghadapi kehidupan di dunia yang sekarang ini. Sebenarnya kalau sampai dapat itu, punya itu sebenarnya untuk menghadapi dunia yang sekarang nih. Gitu. Sekarang ini sehingga sehingga apa? Sehingga bisa bahagia gitu. Sehingga bisa merasa bahagia gitu. Nah, kita kemarin sudah diskusikan teman-teman bahwa pola pikir atau prinsip itu adalah eh, belajar belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan, atau dalam bahasa singkatnya hidup dalam kesederhanaan gitu. Itu penting. Pola pikir seperti itu. Jadi saudara jangan saudara jangan eh, kecil hati gitu. Jangan kecil hati. Ini kan yang harus dibangun nih. Saudara jangan kecil hati sehingga nih ya, sehingga pikirannya liar gitu. Langsung pakai kata itu ya, pikirannya liar gitu. Kemana-mana gitu. Mudah diajak orang gitu. Mudah tergiur oleh menu-menu dunia gitu. Karena apa? Karena kan nggak punya pola pikir bahwa hidup yang sederhana itu adalah jalan, itu adalah cara pandang, itu adalah eh, pola pikir untuk dapat merasa bahagia gitu di sini, di dunia ini gitu. Ya itu ya, ini kuliah, sekolah gitu ya, kuliah ya, sorry, kuliah gitu. Kerja, kerja untuk hidup sederhana, coba. Kuliahnya supaya hidupnya sederhana. Jangan dibalik. Kuliah supaya uangnya banyak gitu. Alkitab tuh catat satu saja di dalam hidup ini yang membuat iman orang itu menyimpang loh. Saudara tahu nggak apa catatan Alkitab? Apa yang menjadi catatan Alkitab sampai orang tuh menyimpang dari imannya? Tahu nggak? Apa yang nggak kedengaran ya? Nggak kedengaran. Jangan langsung dimatiin. Mamon, Eh? mamon, Mamon. Oke, secara spesifik Alkitab bilang apa? Harta. Mamon, harta. Oke, mamon. Tapi mamonnya diapain atau harta gitu. Hartanya diapain? Coba ya. Itu kan menarik kan? Coba buka 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Siapa yang baca?
1 Timotius 6 ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai luka. Jadi iman orang bisa menyimpang karena Uang, cinta uang. kejahatan, Mengejar uang. karena memburu uang, jangan diganti kata itu. Karena memburu, Pak. Ya, Ibu, Dek, karena memburu. Jadi uang Lukas 16 ayat 9 kan. Ya. Ikatlah persahabatan, ya, menggunakan mamon yang tidak jujur, kan? Jadi disuruh ikatlah persahabatan, ya, menggunakan mamon maksudnya, gitu. Jadi memburu. Nah, memburu itu adalah sikap mental itu, memburu. Coba ya, itu sama sejajar dengan kata mengingini. Makanya Alkitab bilang jangan mengingini. Itu sama dengan memburu. Memburu itu melakukan sesuatu lebih dari yang seharusnya gitu. Di atas di ayat sebelumnya dikatakan cinta kan gitu. Sorry, di ayat yang sama itu ya, di frasa sebelumnya dibilang cinta ya. Cinta uang gitu. Tapi yang membuat orang menyimpang dari imannya itu memburu gitu. Nah, oke. Kenapa orang memburu uang? Karena nggak mau hidup sederhana. Gitu. Karena nggak mau hidup sederhana. Maka latihlah hidupmu dulu untuk sederhana. Supaya nanti kalau kau kaya kayak Yusuf. Gitu. Gitu. Oke, balik ke poin ya, teman-teman. Jadi, saya di sini harus kita confirm dulu nih. Jadi kita nih harus dilengkapi dengan, ini kita nih yang selalu dengar firman di sini. Jadi gini tadi ya, perkataan-perkataan itu, kerajaan Allah di mana katanya kita hidup ini, ya kita kan hidup dalam kerajaan Allah. Itu bukan hanya terdiri dari firman, firman kebenaran gitu kan. Bukan hanya terdiri dari firman atau kebenaran gitu. Yaitu logos ini kan, tapi terdiri dari kuasa. Jadi ada kuasa. Nah, kuasa ini apa? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Itulah kenapa dia dicurahkan untuk berdiam dalam kita. Nah, dia berdiam dalam saya dan saudara untuk apa? Untuk membawa kita ke dalam seluruh kebenaran, gitu. Ya. Untuk mengajar kita mengenai apa? Kebenaran, gitu. Supaya dia bisa membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Dengan cara itulah dia bisa menghibur kita. Ya, dalam susah, ya, dalam duka, gitu. Dia dapat menghibur, gitu. Diurut ya. Jadi kita hidup dalam kerajaan ini, bukan hanya firman, bukan hanya kebenaran, ya, logos, bukan, tapi kuasa. Kuasa ini apa? Ada Roh Kudus. Kenapa saya bilang begitu? Saudara bisa bayangkan nggak? Kan gini, kerajaan Allah itu pertama kan diberitakan oleh Yesus, ya, memberitakan Injil kerajaan. Nah, kemudian Yesus katakan bahwa kalau aku sesungguhnya kerajaan Allah itu bukan hal-hal lahiriah kan? Gitu. Kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Saudara bisa bayangkan, ya. Firman ada, kebenaran itu sudah ada. Tapi kenapa dikatakan kerajaan Allah itu bukan perkataan tetapi kuasa? Artinya apa? Artinya memang harus ada pribadi nih, harus ada Roh Kudus yang kemudian Roh Allah sendiri yang harus mengajarkannya. Diajarkan. Kemudian Roh Allah sendiri yang kemudian membawa ke dalam seluruh kebenaran. Artinya apa? Disingkapkan kebenaran itu. Disingkapkan pengajaran itu. Malam hari ini.
saudara dan saya itu dituntun Roh Kudus untuk mendapat penyingkapan ini, bahwa cara hidup kita itu harus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu cara hidup yang diajarkan oleh Roh Kudus gitu. Ya. Ini bulat nih malam hari ini. Teman-teman akan bawa sepanjang hidup. Cara hidup saudara dan saya harus belajar hidup harus belajar hidup cukup dalam segala keadaan. Belajar hidup cukup atau hidup merasa cukup dalam segala keadaan. Itu artinya hidup dalam kesederhanaan. Belajar merasa cukup itu melatih itu, kita latih sendiri, ya, kita latih sendiri, ya, sederhana untuk bagaimana untuk hidup dalam kesederhanaan. Tahu nggak, saudara? Ini Roh Kudus ajar saya nih, jadi saya ajar ke saudara. Ayatnya di mana dulu nih? Kita harus pegang ayat dulu. Wah, kita disuruh hidup sederhana. Ayatnya di mana? Kemarin ayatnya di mana? 2 Korintus. Coba ayatnya terus baca. Mira kali. Filipi 4 ayat 11. Oh, Filipi 4 ayat 11. Oke. Silakan dibaca. Pegang ya, teman-teman. Jadi, belajar hidup dalam kesederhanaan. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan diri dalam segala keadaan, gitu. Ya, jadi aku katakan ini bukan karena aku berkekurangan, gitu. Bukan karena aku kekurangan. Bahkan di ayat berikutnya itu dikatakan aku tahu kelimpahan, aku tahu kekurangan, ya. Jadi ini pilihan yang sadar gitu. Oke, makanya malam hari ini saudara terima nggak nih? Saudara terima nggak? Ini Roh Kudus tuh cerita ke saya nih, bisikan gitu, bisikan bahwa itu memang cara hidup. Itu memang cara hidup yang bagaimana bagaimana hidup dalam kerajaan Allah. Itulah cara hidupnya gitu, ya. Yesus memberi sendiri teladan, ya. Dia bilang kepada orang-orang Yahudi kan, burung punya sarang, serigala punya liang gitu ya. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepala. Jadi ini jadi menarik, saudara, ya. Dalam hidup ini ke depannya, saudara udah lihat ke depan kan? Ya, mungkin yang kuliah masih gampang tuh lihatnya, wah kayak hidup sederhana. Yandri udah kerja, udah dalam pikirannya hidup harus sederhana, gitu. Ya, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, kalau motor sekarang berapa cc, jangan sampai cari lagi yang 500 cc. Gitu. Ya kan? Itu contoh loh, itu contoh. Contoh padahal dengan saya nggak tahu cc motor berapa sih. Tapi mungkin 200 cc atau itu mungkin cukup toh untuk transportasi. Itu contohnya. Itu mentalitas kita, saudara tahu nggak? Mentalitas dengan begitu. Kemudian kalau hidup dalam kesederhanaan kan saudara kan sebenarnya jadi bisa nabung kan sebenarnya. Ya enggak? Kan bisa nabung. Nabung. Gitu. Nabung tuh boleh asal jangan pelit. Gitu. Tapi nggak mungkin nabung kalau nggak hidup sederhana. Ini kita naik sedikit ya. Udah dari tadi belanja pasar, ikan kembung, sekarang ke Yandri roda 2, kita naik satu tingkat lagi kan? Kita naik satu tingkat. Ya. Pak Daniel, coba tanya Pak Daniel. Waduh, lawannya duit itu ada aja. Gitu. Ada. Kita bisa tuh membuat sederhana. Kita bisa buat sederhana. Kalau kita belajar mencukupkan diri, maka kita gini, kalau kita belajar mencukupkan diri,
maka itu adalah cara hidup di dalam kerajaan. Itu cara hidup dalam kerajaan. Jadi teman-teman, kalau kita bahas nih kerajaan Allah, jadi harus tahu sekarang bahwa cara hidup dalam kerajaan itu adalah mencukupkan diri dalam segala keadaan. Namanya hidup dalam kesederhanaan. Gitu. Ini pondasinya dulu, ya. Ya. Kalau kita mempunyai pola hidup seperti itu, saudara, maka Roh Kudus mudah untuk mengajari kita kebenaran yang lain, gitu. Ngerti nggak, ya? Roh Kudus itu mudah untuk ajari kita yang lain, gitu. Mudah untuk berseirama dengan Roh Kudus, benar nggak? Kalau kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, kalau kita belajar hidup dalam kesederhanaan, pasti Roh Kudus lebih mudah untuk mengajari kita, gitu. Kalau sebaliknya, yang tadi, karena memburu uanglah orang menyimpang dari iman, gitu, ya kan? Bahkan menarik yang kalimat terakhir kan, Yandri, terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, betul, gitu. Nggak usah ngomongin yang kelas-kelas atas gitu ya, yang kemarin itu ya ratusan T gitu. Mainan-mainan yang sederhana aja gitu, ya. Kalau kita nggak hidup dengan cara itu, maka Roh Kudus tuh sulit loh untuk kemudian berkarya tuh di dalam kita. Sulit. Ya kan? Nah, kita masuk ya. Udah jelas ya. Tadi Filipi 4 ayat 11. Ya. Masih ada 2 ayat lagi. Oh iya, boleh Pak. Kita tambah ayat ya teman-teman. Silakan Pak Tadus. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5, silakan Pak. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Itu luar biasa loh teman-teman ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, gitu kan? Alasannya ada, gitu. Ya kan? Allah itu setia, gitu kan? Ya, oke. Jadi itu di sisi ini ya, saudara-saudara ya, bahwa Allah itu sekali-kali tidak akan meninggalkan, gitu. Ini kan teman-teman juga ingat Matius pasal 6 ya, kalau nggak salah ya. Burung pipit dipelihara, burung di udara dipelihara kan, bunga bakung di padang didandani, ya. Oke. Jadi itu harus menjadi pola pikir kita, harus menjadi mindset kita. Di malam ini ya, benar-benar confirm nih ya. Kuasa Roh Kudus itu mengajarkan bahwa cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, gitu. Ya. Belajar merasa cukup dalam segala keadaan. Ya. Ayat yang ketiga apa, Pak? Tadi teman-teman Ibrani 13 ayat 5. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Oke, itu nanti dalam konteks yang lain ya. Nanti dalam konteks yang lain, dikembangkannya lain. Kita cari yang benar-benar ini dulu nih, sangat basic ya. Jadi Filipi 4:11, Ibrani 13:5 ya. Oke? Kalau ayat 8-nya, 8 apa, Pak? asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, itu implikasinya juga ya, cukup. Tapi saya kira 2 ayat tadi yang benar-benar punya sikap gitu ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Terus Paulus bilang, apa katanya tadi? Mira? Allah setia. Belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Belajar mencukupkan diri dalam
segala keadaan. Jadi bukan kekurangan, bukan aku dalam kekurangan gitu, tapi belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu sikap hati, itu pola pikir. Dua nih, ya, dua. Apa yang masuk dalam hati itu kan katanya dari mata turun ke hati. Kan Matius 6 ya, kemarin dibahas ya. Gitu. Ya kan? Kan pasti ditangkap sama mata dulu, turun ke hati. Jadi ini ya, saudara, jadi pola pikir dan sikap hati kita benar-benar harus tetapkan gitu. Tetapkan bahwa inilah cara hidup dalam kerajaan itu. Ya. Dan cara hidup dalam kerajaan ini diajarkan Yesus supaya apa? Supaya kamu sanggup melewati padang gurun dunia ini. Ya. Oke? Jangan khawatir untuk tidak jadi kaya gitu loh kalau berpola pikir sederhana. Berpola pikir sederhana itu tidak berarti bahwa saudara tidak akan jadi kaya gitu. Oke? Jadi harus punya itu ya sejak sekarang ya, yang masih kuliah, yang kerja ini Yandri kerja, siapa lagi yang kerja, Sheni atau siapa ya yang kerja ya gitu. Miliki pola pikir hidup dalam kesederhanaan. Miliki sikap hati mencukupkan diri dalam segala keadaan. Cukupkan diri dengan apa yang ada padamu, sikap hatinya. Itu setiap hari kita renungkan ya. Roh Kudus akan mudah untuk menolong kita gitu. Nah, kan saya kirim tuh narasi itu ya, materi itu kan di grup itu ya, perhentian yang sejati. Belajar merasa cukup, mencukupkan diri dalam segala keadaan itu adalah perhentian yang sejati. Itu. Karena sebaliknya apa saudara kalau saudara tidak hidup dalam kesederhanaan? Sederhana lawannya apa? Kemewahan. Sederhana lawannya kemewahan. Sederhana lawannya, simple lawannya apa? Complicated kan? Sederhana lawannya rumit, ya kan? Ya itu kan saya jelasin kemarin ya, ya enggak? Jadi kalau saudara nggak hidup dalam kesederhanaan, maka hidupnya akan rumit, complicated, gitu. Itu yang dikatakan Yesus letih lesu dan berbeban berat, gitu. Itu. Jadi dia complicated karena apa? Banyak maunya, gitu. Mengingini, gitu. Tadi ya, karena memburu uang. Jadi orang yang memburu uang itu pasti complicated, jadi rumit. Memburu uang, kan dikatakan tadi jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan karena memburu uang, gitu. Dia kan jadi complicated. Coba miliki hidup yang sederhana, gitu. Nah, bagaimana memiliki kehidupan yang sederhana itu? Ya, namanya sederhana tetapi tidak sederhana caranya untuk mencapainya, ya. Ya kan? Ya, namanya sederhana tapi untuk mencapai kesederhanaan itu wah, prosesnya tidak sederhana atau tidak mudah, ya kan? Kenapa? Wah, saudara, pertama besok ini besok saya ada mewakili mewakili orang tua murid di dalam wisuda, ya. Besok tuh anak saya yang terakhir Jian itu di wisuda. Nah, dia dipilih untuk supaya orang tuanya mewakili orang tua, gitu, menyampaikan kepada sekolah. Jadi ini ngomong-ngomong di sini tuh besok juga saya cerita jadinya, ya, gitu. Apa yang membuat orang jadi tidak sederhana, saudara, hidupnya? Nah, ini peradaban sekarang yang kita lihat, kan? Apa yang terjadi sekarang, saudara?
Ya, kemajuan teknologi digital gitu. Kemajuan teknologi digital itu memancing yang namanya narcissism epidemic, penyakit narsis. Narsis tahu nggak, saudara? Itu melebih-lebihkan pengakuan terhadap diri sendiri, sehingga sukanya foto, dikit-dikit foto, foto kok dikit-dikit, gitu. Ya kan? Posting, dikit-dikit posting, posting kok dikit-dikit, gitu. Dikit-dikit upload, upload kok dikit-dikit, gitu. Narsisme, karena narsisme, karena narsisme, maka skincarean, jadi skincare, gitu. Mungkin filter nggak cukup, jadi harus skincare, ya kan? Ya, jadi kan perlu uang, ya. Saya nggak berhenti dulu ya. Skincare, setelah skincare, operasi plastik, ya, suntik, segala macam. Kan perlu uang. Karena perlu uang, kemana? Pinjaman online, kredit kemana-mana. Itu memburu uang. Nah, jadi complicated kan? Jadi complicated kan? Jadi dunia di mana kita ada ini sedang menuju kepada bukan kemajuan, kebinasaannya. Ya, dunia di mana kita ada ini sekarang itu adalah sedang binasa di dalam keinginannya, gitu. Jadi dalam keinginannya, dia binasa dalam keinginannya. Nah, keinginannya di dunia itu seperti apa? Keinginan di dunia itu ya narsistik, gitu. Narsis, ya. Pingin melebih-lebihkan diri, gitu. Semua itu viral kan, gitu. Namanya viral virus, gitu ya. Virus untuk viral, gitu. Pinginnya jadi viral. Dan itu tahu nggak, saudara, kemana arahnya? Instan. Semua jadi instan. Pingin terkenal instan. Jadi ada namanya budaya selebriti. Ya kan? Ya, tiba-tiba banyak follower, banyak likes, gitu kan? Tiba-tiba dapat sesuatu dari poin-poin, gitu. Ada tiba-tiba budaya, peradaban, budaya yang mencekam orang, gitu, di dalam apa? Di dalam kemajuan digital dunia, gitu, ya. Nah, karena ini udah kebentuk, maka orang ingin mengikuti pola itu, cara cepat. Saudara bayangkan nggak? Ya, jadi dunia sedang hilang dalam keinginannya, Apa itu maksudnya hilang? Sedang menuju kebinasaan. Kan hilang itu ujungnya kebinasaan abadi, gitu. Ya kan? Nah, kalau kita tidak punya pola pikir hidup dalam kesederhanaan, maka kita akan terjebak dalam kehidupan yang complicated, yang rumit, gitu. Banyak inginnya, banyak maunya, gitu. Jadi bagaimana supaya kita memiliki hidup dalam kesederhanaan? Poin pertama yang kita catat kemarin apa? Tidak memiliki hak untuk diri sendiri. Tidak memiliki hati untuk diri sendiri. Nanti itu ininya kan. Yang paling pertama kan, tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, gitu kan? Jadi gini loh, kan saya tulis di situ kan, kesediaan untuk tidak memiliki keinginan apapun, gitu, ya, kecuali Tuhan dan kerajaannya. Jadi kehendak Bapa, keinginan Bapa itu yang menjadi keinginannya, gitu. Tidak memiliki keinginan itu kecuali keinginannya Bapa. Nah, saudara pasti nanya ini, wah, nggak punya keinginan apa-apa. Terus keinginan apa? Nah, saya jawab nih, saudara. Saya udah renungkan ini. Keinginan Bapa itu apa nih, saudara? Keinginan Bapa 3. Catat nih 3. Wah, saya udah catat.
Keinginan Bapa itu satu ini, saudara. Saudara hidup kudus. Itu keinginan Bapa. Jadi jangan punya keinginan yang lain kecuali hidup kudus. Gitu. Yang kedua, apa keinginannya Bapa? Saudara, Bapak ingin saudara menjadi misionaris. Nah, misionaris ini apa maksudnya? Hidup bertanggung jawab. Ini, bertanggung jawab. Jadi ada orang, saya dahulukan misionaris, nah misionarisnya bertanggung jawab. Ada orang bertanggung jawab sampai nggak ke gereja. Jadi kalau dibalik nggak bisa. Oh, aku bertanggung jawab, menghidupi banyak karyawan. Kebayang loh karyawan 30.000 loh. Kalau saya nggak urusin tuh. Makanya nggak sempat waktunya ke gereja. Itu ada real itu, cerita itu. Gitu. Dan real, semakin banyak cabangnya, semakin nggak bisa dia ke gereja. Karena bertanggung jawab. Parah juga ya. Jadi saudara, yang keinginan yang Tuhan mau dari saya dan saudara memiliki misi. Misi untuk apa? Untuk bertanggung jawab. Gitu. Misi untuk bertanggung jawab. Ini bertanggung jawab ya untuk keluarga, untuk saudara, untuk lingkarannya tergantung saudara dipanggil di mana. Hidup bertanggung jawab. Saya ini ya, saya sedikit tambahin yang kedua ya. Bantulah banyak orang kalau bisa. Kalau nggak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau nggak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau nggak bisa bantu satu orang, jangan bikin susah orang. Ini Pak Prabowo yang bilang, boleh kita kutip itu adalah cerminan salah satu bagus untuk dipanggil bertanggung jawab. Tapi tahu nggak ini bertanggung jawab di sini apa saudara? Misi. Saudara harus menjadi utusannya kerajaan ini. Nah, utusan kerajaan itu harus bertanggung jawab. Ingat ya, jangan sampai jadi utusan kerajaan bikin susah orang. Ngerti nggak ini saudara? Saya di pelayanan misi, saya mengerti bahasa-bahasa ini. Gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab nih, ya. Jadi apa? Jadi gini, jangan punya keinginan apapun kecuali apa? 3 ini. Tuhan Bapa ingin engkau kudus sama seperti Dia adalah kudus. Ya, kejawab kan? 2, Bapa mau engkau kalau kita pakai ayat ya, Bapa mau engkau pergi dan menghasilkan buah. Yohanes 15. Ya. Bapa mau engkau pergi dan menghasilkan buah. Artinya memiliki misi, dan ini artinya misi untuk bertanggung jawab. Nangkap ya? Jadi, Pak kerja ya, tapi kamu pergi untuk menghasilkan buah ya. Dan ini artinya misi untuk kerajaan Allah ya, gitu. Makanya di sini juga masuk kan? Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, tapi makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal kan? Ya, ingat ya ini nih. Jadi orang selalu bilang, wah nggak punya keinginan apa. Jadi enggak, kamu harus pergi dan menghasilkan buah. Gitu. Saudara tahu nggak? Kita ini dibilang, kita ini dipanggil untuk pergi. Itu kata-katanya gitu. Kita ini dipanggil untuk pergi. Jadi kita dipanggil untuk dibentuk oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan untuk pergi, gitu, untuk pergi. Ya. Nah, pergi ini ya misi, menjadi misioner, artinya pembawa misi. Pembawa misinya Allah yaitu apa? Pergi menghasilkan buah, gitu. Kan? Mas Yandri pergi kerja. Ingat, sedang mengemban misi kerajaan Allah, yaitu pergi hasilkan buah apa Pak? Buah kerajaan. Buah kerajaan. Kerajaan ini mengenai apa? Kuasa Roh Kudus. Berarti buah-buah yang dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya Yandri. Menarik kan? Gitu. Ini menarik loh saudara bisa jadi pakai jadi kayak pilar kehidupan. Ini kebetulan jadi pilar gereja. Jadi dan 2 gereja yang saya aktif, wah, dua-duanya pakai ini. Yang ketiga, saudara, apa? Yang ketiga adalah Bapa mau kita pulang ke surga.
Ya. Bapak mau kita pulang ke surga. Bapak nggak mau urus kita di sini dan kita tidak pulang. Dia bilang, nggak mau saya ngurus kau kalau kau nggak mau pulang ya. Suruh yang mau tinggal di bumi itu urus kau. Ya. Bapak mau supaya kita pulang. Gitu. Jadi hidup kita, keinginan kita adalah keinginan kita. Kita tidak boleh punya keinginan apapun kecuali kita ingin pulang ke rumah Bapa. Ya. Gereja yang satu bilang pulang ke surga, ya. Gereja yang satu bilang langit baru, bumi baru. Jadi sama nih, mirip loh saudara, mirip banget. Saya lihat, wah mirip sekali nih, ya. Mudah-mudahan itu menjadi bisa pilar kita. Saya jadiin itu jadi pilar. Sekarang saya jadi pilar, benar ya. 3 hal ini aja sebenarnya, ya. Jangan punya keinginan apapun kecuali 3. Hidup kudus. Kudus itu artinya apa, saudara? Terpisah dari dunia dan dikhususkan hanya untuk Bapa. Itu artinya kudus. Gitu. Bukan tidak makan haram gitu ya, bukan. Bukan masalah makanan dan minuman. Bukan masalah disunat tidak disunat, bukan masalah najis atau tidak najis, kan? Ini masalah dipisahkan dan dikhususkan untuk Bapa. Yang kedua, hidup untuk kerajaan, ya. Dan itu hidup untuk kerajaan artinya apa? Bertanggung jawab. Pergi hasilkan buah. Gitu. Yang ketiga, Pak, keinginan. boleh sharing Pak. Ya. Kalau ayat yang Matius 28 ayat 19 tambah 20 bagaimana Pak? Coba Bisa dibaca, masuk nggak? Coba dibaca. Poin kedua Pak. Coba Pak. Jadi pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau nggak salah apa itu? Ya, Matius 28 ayat 18. Segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Ya kan? Pergi, jadikanlah segala bangsa muridku. Kan? Baptislah mereka. Dan itu amanat agung mereka. Pak itu Pak. Ya, nah, tapi jangan ke sini dulu Pak, karena gini kan, orang kan langsung bilang ini amanat, oh kamu jadi pendeta, jadi ini kan segala macam kan. Ini umum nih, ini siapapun masuk ini Pak, nih, siapapun nih, ya. Kan orang Pak, begini, bukannya kita orang percaya ataupun kita murid-murid Tuhan Yesus itu harus membawa jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa datang kepada Yesus Pak. Untuk orang tersebut bisa selamat begitu Pak. Gini Pak, kita itu menabur. Ada orang yang menabur, ada orang yang menuai. Jadi kata membawa orang kepada Yesus itu buat saya klise gitu. Saya kan penginjil. Saya penginjil, saya baptis orang. Saya tahu tuh, maksudnya saya melewati hari-hari gimana mengkristenkan orang tuh. Kayak apa gitu. Iya, itu bukannya baik Pak itu. Iya, tapi bukannya Bapak juga menginginkan kita seperti begitu Pak dalam hidup sehari-hari Pak, membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan Yesus gitu Pak. Iya, tapi itu kebayang ya kok Alfi ya. Mungkin kita ini kalau perjalanan orang itu adalah gerbong-gerbong kereta, mungkin kita berurusan hanya ada 1 atau 2 gerbong dalam bergerbong-gerbong itu Pak, kehidupan seseorang. Kan gitu maksudnya. Tapi kan tujuan misionaris juga kan itu Pak. Kalau tujuan misionaris itu datang ke dalam dunia ini kan juga kan untuk menobatkan orang yang dari belum mengenal sinar terang menjadi dia mengenal sinar terang itu kan Pak. Enggak. Seorang misionaris, seorang pemberita, seorang misionaris itu sebenarnya tugasnya adalah memberitakan kabar baik. Ya, memberitakan kebenaran firman Tuhan, kebenaran orang kan berpikirnya menjadikan dia jadi pengikut Tuhan kan gitu. Betul. Padahal memberitakan. Nah, perbedaannya gini kok Afi. Perbedaannya adalah inner out, dari dalam diri saya keluar gitu. Jadi bagaimana supaya apa berita kabar baik mengenai Injil kerajaan itu saya beritakan gitu. Jangan sampai fokusnya menjadikan orang, karena sudah tahu kan bahwa kalau orang tidak dikaruniakan atau tidak ditarik Bapa datang kepada Yesus, mana mungkin gitu. Tapi kan Pak di dalam firman Tuhan juga kan
Tuhan Yesus berkata kepada Petrus kan Pak, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali lupa dia. Gembalakan. Kalau gembala itu kan artinya Gembalakanlah domba-dombaku itu. gembala itu kan artinya udah dombanya kan. Jadi kayak pendeta di gereja Pak, udah di gereja dia. Jadi namanya gembala. Itu Pak. Itu tahapannya kan. Kalau gembala itu ya udah di gereja dia Pak, udah di gereja, jadi dia gembalain gitu. Dia ajar, ya dia muridkan gitu kan, prosesnya kan ada tuh. Nah, seorang misionaris penginjil ya dia beritakan gitu. Ketika diberitakan, pekerjaan Roh Kudus akan bekerja untuk orang-orang itu. Rohnya Bapa sendiri yang akan menginsafkan dia mengenai gua punya dosa ya gitu. Nah, itu proses lain ya. Proses lain. Jadi yang tadi Ko Afi bilang Matius 28 ayat 18-19 itu bagian dari itu. Bagian dari itu. Yang kedua tadi, bagian, salah satu bagian di sini, dalam sini. Anaknya lah di sini. Nah, kalau nanti panggilannya ke situ. Tapi ada orang kan yang dari kecilnya gitu ya, dari kecilnya atau dari dia sejak tamatnya gitu sekolah, dia kerjanya di rumah sakit, Pak. Rumah sakit sampai dia ya kayak mama saya, Pak. Kerjanya ya di rumah sakit, ngurusin orang sakit sampai dia meninggal gitu. Nggak jadi pendeta dia. Nggak sempat kayak saya dia. Menceritakan mengenai itu, maka hidupnya dipanggil untuk menghasilkan buah. Nah, buah apa? Buah kerajaan gitu. Nah, untuk bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu hidup bertanggung jawab ini yang mulai dari diri sendiri dulu, Pak, kan? Gimana supaya dia bertanggung jawab gitu. Kemudian dia bertanggung jawab menceritakan kabar baik yang dia alami dalam hidupnya gitu. Gitu. Jadi menceritakan kabar baik itu salah satu bagian kecil di situ, tapi hidup bertanggung jawab itu sampai kepada hidup membagi dirinya, hidup yang membagi hidup, Pak. Pak, kalau menurut saya Pan, kalau kita menginjili seseorang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dan orang ini nanti bisa bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi dia, itu kan kita juga kan itu kan perbuatan baik Pak itu. Iya, betul. Makanya saya bilang salah satu bagian kecil dari sini. Oh iya. Itu Pak termasuk poin 2 ya Pak ya? Iya. Bagus sekali itu. Iya. Bayangkan nggak Pak Afi, kalau ada orang yang beritain Injil gitu, tapi dia lihat orang itu nggak bisa makan. Makanya saya pakai kata bertanggung jawab itu penting, bagus itu. Gitu. Ya kan? Dia bertanggung jawab bukan hanya jasmaninya orang itu, tapi bertanggung jawab mengenai rohaninya. Dia beritain Injil. Makanya program diakonia kita itu harusnya pas bagus banget itu. Nih, ya hidup kudus diri sendiri itu, hidup bertanggung jawab, gitu. Ini membagi hidup kan ini ceritanya. Kalau udah bisa bagi, kalau nggak bisa bagi, paling nggak nyusahin gitu. Artinya bertanggung. Nah, bagaimana caranya ya? Ya hidup dalam kesederhanaan, ya kan? Itu. Yang ketiga jangan lupa punya keinginan untuk pulang, gitu. Ya, pulang ke surga. Oh, berorientasi ke rumah Bapak ya Pak ya. Betul Iya, ya Pak ya itu. gitu. Kan saya bilang tadi, ini kan pertanyaannya, bagaimana memiliki hidup yang sederhana itu? Bagaimana? Ya jangan memiliki bersedia memiliki kesediaan untuk tidak memiliki keinginan apapun jika bukan kehendak Allah. Terus orang nanya, kalau begitu kehendak Allah apa dong Pak? Gitu. Kan? Apa keinginan yang harus kita miliki kalau begitu? 3 ini aja. Selalu ingin hidup kudus. Coba bayangkan, saudara selalu ingin hidup kudus. Ini aja, ini melakukan ini aja, itu udah buat hidup sederhana loh. Ya, selalu ingin untuk hidup memiliki misi kerajaan, yaitu bertanggung jawab menghasilkan buah kerajaan. Selalu ingin ini, gitu. Yang ketiga selalu ingin untuk pulang, gitu.
Kalau di gereja Pak ini suka orang bilang, pendeta bilang, ini kursi-kursi banyak yang kosong. Tolong bawa satu orang, satu aja manusia. Itu bagaimana Pak? Jadi supaya kursi-kursi ini penuh. Bawa jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Kalau nggak salah, dia bilang gitu. Iya, kalau itu konteksnya berbeda, Pak. Jadi kalau itu tidak salah, gitu ya. Tapi harus dalam perspektif yang benar, sudut pandang yang benar, gitu. Sudut pandang yang benar itu aja jawabannya. Jadi itu tidak salah, tapi harus dalam perspektif yang benar. Nah, perspektif yang benar atau sudut pandang yang benar seperti apa? Sikap hati dan pola pikir yang seperti apa? Ya seperti ini. Jadi karena dia hidupnya bertanggung jawab, karena hidupnya membawa misi kerajaan, gitu. Apa misi kerajaannya itu? Nah, kan ya membagi hidupnya untuk orang lain. Nah, membagi hidupnya untuk orang lain itu apa yang mau dibagi? Beras doang? Enggak lah. Bagilah Injil itu, bagilah kabar baik itu, ajak orang untuk datang beribadah. Kan itu hanya bagian kecil dari itu, ya kan? Orang datang beribadah belum tentu terjadi apa-apa juga loh, gitu. Tapi itu adalah langkah, kan? Langkah yang kemudian dapat membawa dia datang, gitu, pada Tuhan. Nah, yang kedua nih saudara ya, jadi yang pertama, jangan memiliki keinginan apapun kecuali apa yang menjadi keinginannya Bapa. Itu cara hidup saudara. Yang kedua apa? Di catatan itu, jadi kalian nanti baca sendiri ya. Kita bersedia kehilangan segala sesuatu. Gitu. Kita selalu bersedia untuk kehilangan segala sesuatu. Gitu. Karena kita datang telanjang dan pulang telanjang. Gitu. Kita datang ke dunia ini kan nggak bawa apa-apa. Ya, ayatnya di mana tuh? 1 Timotius juga kalau nggak salah. Kita datang nggak bawa apa, kita pulang nggak bawa apa-apa kan? Jadi kita harus bersedia kehilangan segala sesuatu. Nah, ini agak menarik loh saudara. Bahkan kita itu ya selalu bersedia melakukan segala sesuatu itu di dalam keadaan yang senyap, gitu. Nggak perlu ketahuan orang. Dalam keadaan yang senyap. Nah, saya jadi mikir kan, itu kayak Yusuf gitu ya, Daniel, Daud gitu ya. Coba bayangkan saudara, itu dia bukan keinginannya loh, bukan kan? Itu bahkan intervensi ilahi benar-benar langsung, ya kan? Ya kan? Dia menjadi seperti itu tuh benar-benar itu melewati. Nah ini yang saya bilang, orang-orang yang kemudian sampai ke puncak, ya kan ini kan saya bilang begini nih, cara memiliki kehidupan yang sederhana itu adalah tidak bersedia kehilangan segala sesuatu. Tidak melakukan hal-hal untuk menonjolkan diri gitu. Nah, gimana caranya orang-orang yang terkenal itu, Yusuf gitu, Daniel gitu, ya, Daud, gimana caranya? Rupanya kalau saudara lihat caranya itu ya jalan derita gitu. Kan jalan derita. Jadi sebenarnya makanya saya bilang tadi, kalau saudara sampai jadi kaya itu nggak salah. Yang salah itu adalah ingin kaya, atau dalam arti ingin kaya itu memburu uang gitu, atau menjadikan kekayaan itu menjadi andalan atau harapannya, kan itu yang dibahas di 1 Timotius 6 kan, gitu. Ya. Oke, jadi yang kedua tadi adalah bersedia untuk kehilangan, ya, bersedia untuk kehilangan segala sesuatu, ya. Sehingga kita tidak memiliki target apapun kecuali bagaimana menjadi manusia yang menyenangkan hati Allah saja. Gitu. Kita kalau rela kehilangan saudara, wah saudara bisa bayangkan kualitasnya kayak apa. Ya, saudara, itu yang dibilang Paulus kan, sedapat-dapatnya kalau itu tergantung padamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Karena apa? Karena saudara bersedia kehilangan. Itu. Kan? Gitu ya. Dua poin itu, bagaimana kita hidup dalam kesadaran. Nah, balik ke poin yang awal tadi ya, itu loh yang
Itu loh cara hidup di dalam kerajaan. Ya. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, tadi Ibrani 13 ayat 5 dan Filipi 4:11 kan, belajar merasa cukup dalam segala keadaan. Itu pasti. Ya. Ini pas ya hari pencurahan Roh Kudus memperingati. Roh Kudus bicara lagi. Hiduplah sederhana. Kalau tidak sederhana, pasti kamu hidupnya complicated. Gitu. Kan? Nanti kita lanjutkan. Saya masih banyak sih kalau yang begitu ya. Saudara lihat itu detail dan real, itu realitas. Saudara praktekkan aja. Kan? Saudara praktekkan, saudara akan lihat kan Roh Kudus bekerja. Kuasanya nyata. Apa itu? Membawa saudara ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan saudara yang menghasilkan kelegaan. Manifestasinya sukacita dan damai sejahtera memerintah dalam hati. Itu yang kita rasain. Nah, bagaimana supaya sampai ke situ? Mulai dari yang tadi. Gitu. Oke? Amin. Ada satu lagi Pak Hen ya. Ya, amin. Ada pendeta di Tiberias juga. Boleh Pak, saya tutup dulu Pak ya, karena udah terlanjur aku ngomong amin biar nanti kita diskusi. Bapak, biarlah engkau meteraikan setiap kebenaran itu supaya sungguh-sungguh menjadi pilar di dalam hati anak-anakmu. Mereka kuat teguh, lihat hidup ini, dan punya harapan di dalam hidup ini. Harapan untuk dimuliakan. Ketika anak tunggalmu Kristus Yesus turun dari surga, menyatakan diri di awan-awan supaya kami boleh bersama-sama menyambut Dia di atas awan-awan. Bapa, kami menunggu hari-hari itu. Biarlah kami terus diperlengkapi di dalam kebenaran firman-Mu. Kami disucikan, dikuduskan oleh firman-Mu, supaya kami boleh benar-benar dapat mengambil bagian di dalam kekudusan-Mu, ya Bapa. Terpujilah Engkau, diagungkan di atas tempatmu, tahtamu yang tertinggi. Di dalam Kristus Yesus, kami datang mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang diberkati, yang bersuka cita bersama dengan saya katakan amin.